Bismillahirrahmanirrahim. Tentang mandi wajib. Mujibatul gusli sitatun. Ilajul hasafati fil farji wa khurujul maniyyi wal haidu wan nifasu wal wiladatu wal mautu. Segala yang mewajibkan mandi itu ada 6. Seseorang wajib mandi wajib itu jika melakukan 6 hal atau salah satunya. Pertama adalah memasukkan hasyafah atau penis atau alat kelamin laki-laki ke dalam parji atau vagina atau alat kelamin perempuan. Hal ini yang diwajibkan mandi adalah kedua belah pihak, baik laki-laki ataupun perempuan yang melakukannya. Dari istilah ini disebutkan dengan maksud persetubuhan atau jima, dan para ulama membuat batasan dengan lenyapnya kemaluan atau masuknya kemaluan ke dalam parji wanita atau parji apapun, baik parji hewan, termasuk juga bila dimasukkan ke dalam dubur, baik dubur wanita ataupun dubur laki-laki, baik orang dewasa ataupun anak kecil, baik dalam keadaan hidup atau dalam keadaan telah mati. Semuanya mewajibkan mandi di luar larangan perilaku tersebut. Hal yang sama berlaku juga untuk wanita, di mana bila parjinya dimasuki oleh kemaluan laki-laki, baik laki-lakinya itu dewasa atau anak kecil, baik kemaluannya adalah kemaluan manusia atau kemaluan hewan, baik dalam keadaan hidup atau dalam keadaan mati, termasuk juga bila yang dimasuki itu duburnya. Semuanya mewajibkan mandi di luar masalah larangan perilaku atau perbuatan yang dilarang tersebut. Semua yang disebutkan tersebut di atas termasuk hal-hal yang mewajibkan mandi, meskipun tidak sampai keluar air mani. Sebagaimana kata Nabi yang diterima dari Siti Aisyah radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, bila dua kemaluan bertemu atau bila kemaluan menyentuh kemaluan lainnya, maka hal itu mewajibkan mandi janabah. Dan aku pun melakukannya bersama Rasulullah dan kami pun mandi. Hadis lain mengatakan dari Abi Hurairah berkata bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, bila seseorang duduk di antara 4 cabangnya, kemudian bersungguh-sungguh menyetubuhinya, maka sudah wajib mandi. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Dalam riwayat Muslim disebutkan meskipun tidak keluar air mani. Hal ini didasarkan pada firman Allah Subhanahu wa ta'ala, dan jika kamu junub maka mandilah. Terdapat dalam surat Al-Maidah ayat 6. Yang kedua yang mewajibkan mandi adalah keluar mani atau sperma, baik keluarnya dengan sebab bermimpi, dalam keadaan tidur, atau keluar dalam keadaan terjaga, tetap mewajibkan seseorang untuk mandi. Begitupun keluar mani tidak disengaja atau disengaja, tetap saja wajib mandi. Ciri-ciri air mani atau sperma itu
Pertama, baunya bagaikan adonan roti atau seperti mangga kurma. Yang kedua, warnanya bagaikan warna putih telur. Ketiga, keluar dengan menyemburat atau muncrat. Dan yang keempat adalah keluarnya terasa nikmat dan enak. Dari Abi Sa'id Al-Khudri ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya air itu atau yang menjadikan mandi wajib dari sebab air keluarnya sperma. Diriwayatkan dari Abu Sa'id berkata Rasulullah bersabda, mandi diwajibkan dikarenakan keluarnya air mani. Diriwayatkan dari Ummu Salamah bahwa Ummu Salamah berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah tidak malu tentang masalah kebenaran. Apakah mandi wajib harus mandi apabila ia bermimpi? Maka Nabi menjawab, ya, jika dia melihat air, maksudnya air mani. Ketiga yang mewajibkan mandi adalah haid. Darah haid atau menstruasi adalah darah yang keluar dalam kondisi perempuan yang sehat, tidak dalam keadaan setelah melahirkan atau sakit. Warna darahnya merah pekat dan terasa panas. Allah berkata, mereka bertanya kepadamu tentang haid. Katakanlah, haid itu adalah suatu kotoran atau najis. Oleh sebab itu, hendaklah kalian menjauhkan diri dari wanita dikala ia haid, dan janganlah kalian mendekat atau maksudnya melakukan jima dengan mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka telah bersuci, telah mandi, maka datangilah atau jimalah mereka di tempat yang diperintahkan Allah kepada kalian. Artinya diparjinya haram menjima istri pada duburnya. Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Fatimah binti Abi Hubaysh radhiyallahu an berkata, tinggalkan sholat selama hari engkau mendapatkan haid, lalu mandilah dan sholatlah. Keempat yang mewajibkan mandi adalah nifas. Nifas itu darah yang keluar setelah atau bersamaan dengan melahirkan anak. Nifas itu sama mewajibkan mandi janabah meskipun bayi yang dilahirkannya itu dalam keadaan mati. Begitu pula berhenti dari keluarnya darah sesudah persalinan atau melahirkan, maka wajib atas wanita itu untuk mandi janabah. Hukum nifas dalam banyak hal lebih sering mengikuti hukum haid, sehingga seseorang perempuan yang nifas itu tidak boleh sholat, tidak boleh puasa, tawaf di Baitullah, masuk masjid, membaca Al-Quran, menyentuh Al-Quran, bersetubuh dan yang lainnya. Yang kelima adalah melahirkan. Walaupun tidak keluar darah, seseorang wanita yang melahirkan anak, meski anaknya itu dalam keadaan mati, maka wajib atasnya untuk melakukan mandi janabah. Atau anaknya lahir melalui sesar, maka tetap saja baginya wajib mandi setelah melahirkan. Bahkan meski saat ia melahirkan tidak ada darah yang keluar, artinya tidak mengalami nifas, namun tetap wajib atasnya untuk mandi lantaran persalinan yang dialaminya. Sebagian ulama mengatakan bahwa ilat atas wajibnya mandi untuk perempuan yang melahirkan adalah
karena anak yang dilahirkan itu pada hakikatnya adalah mani. Juga meski sudah berubah wujud menjadi manusia dengan dasar itu, maka bila yang dilahirkan bukan bayi tapi janin sekalipun, tetap diwajibkan mandi, lantaran janin itu pun asalnya dari air mani. Dan yang terakhir yang mewajibkan mandi adalah kematian, dengan 2 syarat tentunya. Pertama, dia orang Islam. Yang kedua, matinya bukan mati syahid. Jika orang kafir atau orang mati syahid, maka tidak wajib dan tidak boleh memandikannya. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda dalam keadaan berihram terhadap seseorang yang meninggal terpelanting oleh ontaknya, mandikanlah dia dengan air dan memakai daun bidara. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Semoga bermanfaat.